السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين خلق الإنسان في أحسن تقويم وفضله على كثير ممن خلق بالإنعام والتكريم. فإن استقام على طاعة الله استمر له هذا التفضيل في جنات النعيم، وإلا رد في الهوان والعذاب الأليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الخلاق العليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على نهج القويم والصراط المستقيم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله واعلموا أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فقد قال الله تعالى في آياته الكريمة وهو أصدق المقالة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Ikhwatul iman, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan telah meninggalkan kita. Ada rasa haru pada diri kita ketika kita ditinggalkan Ramadan. Ulama mengatakan di dalam kitab Nasihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani, "Idza kuntum halawatal wuslah la'araftum miraratal qati'ah." Ketika kita sudah merasakan nikmatnya bersatu dengan Ramadan, ketika kita sudah merasakan lezatnya bertemu dengan Ramadan, maka kita akan merasakan sedih ketika kita berpisah dengan Ramadan. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku, ikhwatul iman rahimahullah, dari semenjak terbenamnya matahari, muslimin muslimat, saudara-saudara kita yang ada di seantero jagat raya ini menggemakan takbir ke seluruh penjuru angkasa, mengaku akan kelemahan dirinya, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zayyinu a'yadakum bitakbir." Hiasilah hari raya,
hari raya kalian dengan memperbanyak takbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in siwallah fahuwa asghar. Segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu kecil. Baik harta yang kita punya, jabatan, kedudukan, itu semuanya adalah kecil. Yang besar hanyalah zat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Walaupun Ramadan sudah meninggalkan kita, akan tetapi nilai-nilai Ramadan harus tetap kita jaga. Tilawah kita harus kita lanjutkan pada bulan-bulan selanjutnya. Zikir kita, tahajud kita, qiyamul lail kita harus kita lanjutkan di bulan-bulan setelah Ramadan. Maka dikatakan kun rabbaniyan wa la takun ramadaniyan. Jadilah engkau sebagai hamba Rabbani, hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadah kepada Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Wala takun ramadaniyan, janganlah kalian menjadi hamba Ramadan yang hanya beribadah di bulan suci Ramadan saja. Ketika Ramadan pergi, tilawah Al-Qur'annya ikut pergi. Ketika Ramadan pergi, tahajudnya ikut pergi. Ketika Ramadan pergi, infaknya, sedekahnya ikut pergi. Bi'sal qaum, qaumun la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruknya kaum adalah kaum yang tidak mengenal Allah hanya di bulan suci Ramadan saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, ibadahi Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yaqin, sampai ajal datang kepadamu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudaraku, ikhwatul iman rahimakumullah. Mari sejenak kita menengok ke kanan kiri kita, depan belakang kita, di mana orang-orang yang terkasih yang pada tahun lalu pernah menjabat erat tangan kita, ayah dan ibunda yang kita cium tangannya, yang kita mintai restu, tapi sekarang tak lagi sholat id bersama-sama kita. Suami kita, istri kita, mungkin anak cucu kita yang tawannya kadang-kadang menghibur kita dikala kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai musibah, tapi sekarang tak terdengar lagi tawa mereka. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga beliau, ayah atau ibunda kita, suami, istri, sahabat, guru-guru kita, bahkan anak cucu kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala berbahagia di alam barzahnya sebagaimana halnya kita berbahagia di pagi ini insyaallah. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tegas mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Isra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin, orang tua kita yang sampai detik ini darah dagingnya mengalir deras di tubuh kita, anak-anaknya, dan hingga akhir wafatnya kita tidak dapat membalas kebaikan-kebaikan itu. Maka setelah kita pulang dari sholat id ini, bagi yang orang tuanya sudah wafat, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala
agar orang tua itu mendapat tempat yang termulia di sisinya. Dijadikan kita anak-anak yang pandai berbalas bakti akan semua jasa-jasa yang telah diberikan kepada kita. Saudaraku ikhwatul iman rahimakumullah, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan 3 terminologi untuk arti yang sama. Satu, khair, yang kedua ma'ruf, yang ketiga ihsan. Khair artinya kebaikan, ma'ruf juga kebaikan, ihsan juga kebaikan. Namun secara fungsional ketiga kata ini sangat berbeda. Khair artinya kebaikan bersifat universal, kemudian ma'ruf kebaikan yang bersifat kondisional, kemudian ihsan adalah kebaikan yang mesti membalasnya dengan yang lebih baik daripada yang kita terima. Dan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan wa bil walidaini khaira, juga tidak mengatakan wa bil walidaini ma'rufa, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dengan kalimat wa bil walidaini ihsana. Artinya apa? Sebagai anak kita seyogianya bisa membalas kebaikan-kebaikan ayah dan ibunda kita lebih baik dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan mereka. Hadirin, coba kita bayangkan, minimal 4 tahun ayah atau ibu kita memandikan kita, tapi banyak di antara kita anak-anaknya yang ketika ayah atau ibu kita meninggal, padahal mereka minta memandikan kita, tapi banyak di antara anak-anaknya tidak sanggup, malah justru memanggil tetangganya. Lalu di mana letak bakti kita kepada kedua orang tua kita? Nabiullah Nuh alaihi salam, beliau adalah seorang nabi, seorang rasul yang mempunyai anak yang bernama Kan'an. Kemudian ketika Kan'an yang waktu itu akan tenggelam, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang diabadikan di dalam surah Hud, Rabbi inna bni min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, sesungguhnya Kan'an itu anakku ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, sesungguhnya ia bukan termasuk keluargamu. Meskipun dia terlahir dari sperma dan merupakan darah dagingmu, karena dia tidak berbakti kepadamu dan ingkar kepadaku, maka dia bukan anakmu wahai Nuh. Dia bukan keluargamu. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita sampai seperti itu, maka di dalam hadis Rasulullah bersabda, salasatun la yadkhulunal jannah, 3 golongan yang tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah al-aqu bil walidain, anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, yang pertama kali yang kita salami nanti adalah ayah dan ibunda kita. Meskipun kita belum bisa membalas kebaikan-kebaikannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menggugurkan kedurhakaan kita kepada kedua orang tua kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan kita nanti bisa bersama kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah dijanjikan. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan untuk kedua orang tua kita yang telah tiada? Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah At-Tur.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba." Dan orang-orang yang beriman, lalu keimanannya berhasil diwariskan kepada anak cucunya, sehingga anak dan cucunya kelak lebih soleh dibandingkan dengan kedua orang tuanya, maka kelak di hari pembalasan Allah Subhanahu wa taala, Allah berkenan mengangkat derajat ayah dan ibundanya seperti tingginya derajat anak-anak ini. Misalkan hadirin, kita sebagai orang tua tidak rajin tahajud, akan tetapi anak kita rajin tahajud, insya Allah di akhirat kita dianggap rajin tahajud oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika anak kita mendapatkan surga yang levelnya tinggi, kemudian orang tua yang mendapatkan surga di bawahnya, akan tetapi Allah angkat kedua orang tuanya bersama anaknya di surga tertinggi yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Itu adalah hakikat dari pengabdian dan bakti kita kepada kedua orang tua kita, berhasil menjadi orang yang lebih soleh daripada kedua orang tua kita. Maka dikatakan, laisa syai'un anfa'a lil walidain ba'da wafatihima illa salihu auladihim. Tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia terkecuali kesolehan anak-anaknya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi. Hadirin ikhwatul iman rahimahumullah. Kemudian untuk ibu-ibu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita mana saja yang meninggal dunia kemudian suaminya merasa ridho terhadapnya, maka ia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, suami ibu dikandung oleh ibunda tercintanya selama 9 bulan, melahirkannya dengan perjuangan antara hidup dan mati, disekolahkannya mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, bahkan dihantarkannya sampai mendapatkan pekerjaan yang layak. Gajinya tidak diberikan kepada ibunya yang melahirkannya, tak pula diberikan kepada ayahnya yang membanting tulang siang malam, tetapi diberikan kepada ibu sebagai istrinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seseorang, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya dalam rangka harus berbakti seorang istri kepada sang suami. Begitu juga kita sebagai suami. Baginda Rasulullah SAW berpesan, iyyakum wan nisa, hai para suami, hati-hati dengan istrimu, jagalah istrimu, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, karena kalian menghalalkan istrimu itu dari ayahnya, merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam ta'mur hadhihi shalah wa la tu'allimha al-kitab faqad khantahu amanatullah. Jika kalian tidak mengajarkannya agama, membimbingnya untuk lebih dekat kepada Allah, tidak pernah memerintahkan salat, tidak pernah mengajarkan Alkitab Al-Qur'anul Karim, faqad khanta amanatullah, maka sungguh engkau telah berkhianat, bukan terhadap mertua engkau, akan tetapi khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin ma'asyiral muslimin ikhwatul iman rahimakumullah. Oleh karenanya, mari jika seandainya kita sampai hari ini belum bisa menjadi suami yang patut ditauladani oleh istri dan anak-anak kita, tidak ada salahnya kalau kita terlebih dahulu
meminta maaf kepada mereka, sebab di pundak kita ada amanah yang Allah bebankan kepada diri kita sebagai suami dan istri-istri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhwatul iman rahimakumullah. Selanjutnya, terhadap orang lain yang ada di sekeliling kita, yang ada di sekitar kita, tetangga-tetangga kita, harus juga menjadi perhatian. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jari aw li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang hamba dikatakan beriman dengan keimanan yang sempurna hingga ia mencintai tetangganya atau saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu." Jibril alaihi salam senantiasa menasihatiku tentang tetangga hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapat bagian harta waris. Hadirin rahimakumullah, pertanyaannya, apakah kita sudah berbuat baik kepada tetangga kita? Apakah kehadiran kita di tengah-tengah tetangga kita membuat tetangga nyaman dan merasa dihargai? Jika tidak, maka permohonan maaf tidak bisa ditunda-tunda lagi. Hilangkan gengsi kita, singkirkan kekhawatiran kehilangan wibawa seandainya kita meminta maaf terlebih dahulu kepada tetangga kita sebelum datangnya hari penyesalan di akhirat nanti. Tidakkah kita takut di akhirat nanti tetangga kita akan menghalangi kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan kita pernah menyakiti dan berbuat zalim kepada tetangga kita yang belum sempat diislahkan. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kita lewat sahabat-sahabatnya. Rasulullah bersabda, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Kemudian para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'." Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki harta sedikit pun. Akan tetapi apa kata Rasulullah SAW? Bukan itu, tetapi orang yang bangkrut adalah mayyati yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang datang di hari kiamat, dia membawa segudang amal kebaikannya. Dia rajin sholatnya, dia rajin tahajudnya, dia rajin puasanya, dia banyak mengeluarkan zakatnya. Akan tetapi dia kelakuannya suka menyakiti tetangganya, suka mencaci sahabat-sahabatnya, sehingga orang-orang terdekatnya merasa tersakiti, merasa terzalimi. Maka kebaikan-kebaikan yang ia bawa di hari kiamat yang sangat banyak kemudian dipindahkan dan ditransfer kepada orang yang pernah dizalimi dan disakiti olehnya. Maka dia akan menjadi orang-orang yang bangkrut, tidak mendapatkan dan membawa amal soleh. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Maka ada salah satu sahabat baginda Rasul datang kepada baginda Rasul. Kemudian apa kata sahabat? "Ya Rasulullah, aku mempunyai dua tetangga. Yang satu ini tetangga sholatnya rajin, puasanya rajin, tahajudnya rajin, akan tetapi ia suka menyakiti tetangga-tetangganya ya Rasul. Dia suka menzalimi, mencaci tetangganya ya Rasul." Kemudian apa kata Rasul? "Huwa finnar," dia di dalam neraka. Kemudian yang satu lagi, "Ya Rasul, tetangga saya, dia sholatnya biasa saja, infaknya tidak terlalu banyak seala kadarnya, akan tetapi dia pandai menjaga lisannya, dia baik terhadap tetangga-tetangganya, akhlaknya mulia ya Rasul." Di manakah ia? "Huwa fil jannah," dia berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia pandai menjaga lisannya, tidak pernah menyakiti tetangganya dan tidak pernah menzalimi tetangga-tetangganya dan orang yang dekat dengannya.
Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, manusia adalah makhluk sosial yang pasti memiliki kesalahan, baik kesalahan kepada Allah yang disebut dengan haqqullah atau kesalahan sesama manusia yang disebut dengan haqqul adami. Manusia yang memiliki kesalahan kepada Allah akan mendapatkan ampunan di hari yang mulia ini setelah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Akan tetapi kesalahan sesama manusia hanya bisa diampuni ketika telah saling memaafkan. Oleh karena itu, mumpung ini adalah hari raya Idul Fitri, hari di mana setiap muslim sedang gembira dan berlapang dada, semua orang mudah untuk memberi maaf. Mari kita pergunakan momentum yang berharga ini untuk saling bermaaf-maafan, saling rukun, bersatu, dan mempererat tali persaudaraan dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wal maqbulin kullu 'amin wa antum bi khair. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.